Salve, semoga Tuhan memberi kita semua damai dan segala yang baik. Para saudari dan saudara yang terkasih, pada hari ini, tepatnya tanggal 29 November 2023 merupakan suatu hari yang bersejarah, suatu momen yang berharga bagi seluruh keluarga besar Fransiskan-Fransiskanes di seluruh jagat ini. Mengapa dikatakan merupakan hari bersejarah, momentum yang berahmat untuk keluarga besar Fransiskan-Fransiskanes? Karena pada 800 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 29 November 1223, Paus Honorius ketiga secara definitif meneguhkan suatu anggaran dasar bagi para saudara Dina dan juga bagi wanita-wanita miskin Ordo kedua dan juga Ordo ketiga Fransiskan, baik regular maupun sekular. Dan momentum ini sebenarnya tidak hanya suatu momentum di mana para saudara Dina dan keluarga besar Fransiskan-Fransiskanes bukan hanya mengenang lahirnya mereka sebagai suatu persaudaraan baru di dalam gereja di masa lampau, tetapi juga sekaligus menjadi momentum kesempatan untuk merenungkan, tetapi sekaligus menatap masa depan dengan melihat kembali sejauh mana cara hidup dan kesaksian para saudara Dina itu berakar dan bersumber pada Injil, bersumber pada hidup Kristus sendiri. Apakah panduan cara hidup saudara-saudara Dina dan juga keluarga besar Fransiskan sungguh mengarahkan para saudara dan keluarga besar Fransiskan mempraktekkan hidup Injili itu dan menjadikan sabda Kristus terlaksana dalam hidup mereka. Dan pertanyaan bagi kita, mengapa hari ini merupakan hari yang penting dan apa pentingnya anggaran dasar bagi para saudara Dina dan juga keluarga besar Fransiskan-Fransiskanes? Anggaran dasar dalam bahasa Italia disebut dengan regola, dalam bahasa Inggris disebut dengan rule. Dan apa itu regola, apa itu rule, apa itu anggaran dasar? Anggaran dasar adalah suatu pedoman hidup, suatu aturan hidup, suatu petunjuk konkret hidup bagi para saudari Dina untuk hidup menurut Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi anggaran dasar merupakan satu aturan yang memandu cara hidup saudara-saudara, baik dalam hidup berkomunitas, dalam hidup bersama, maupun dalam karya dan perutusan di tengah dunia dan di tengah gereja. Maksud dari anggaran dasar ini, panduan, aturan, petunjuk cara hidup ini agar para saudara memberikan kesaksian tetap berada dalam bingkai nilai-nilai Injili yang telah diwariskan oleh Yesus Kristus kepada Fransiskus dan para saudara-saudara serta pengikutnya. Lalu bagaimana anggaran dasar ini
bisa sampai muncul bagi Fransiskus dan saudara-saudaranya. Apakah anggaran dasar ini diterima oleh Fransiskus dari institusi, dari lembaga hidup religius atau lembaga monastik yang lain, atau bagaimana terjadinya sampai adanya anggaran dasar bagi para saudara-saudara Dina dan saudari-saudari Dina. Sejak awal Fransiskus tidak memiliki suatu rencana untuk membangun biara atau ingin membentuk suatu komunitas hidup membiara sebagaimana yang telah dibuat oleh Basilius, Agustinus, Benedictus, dan sebagainya. Fransiskus awalnya bergerak secara personal ya, untuk menjalani hidup Injili itu. Karena itu dalam wasiatnya Fransiskus mengungkapkan bahwa pada mulanya ketika saudara-saudaranya mulai bergabung, tak ada seorang pun yang menunjuk kepadanya bagaimana dia harus menjalani cara hidupnya. Dalam wasiat ayat 14 dia menulisnya demikian: "Sesudah Tuhan memberi aku sejumlah saudara, tidak seorang pun menunjukkan kepadaku apa yang harus aku perbuat. Tetapi Yang Maha Tinggi sendiri mewahyukan kepadaku bahwa aku harus hidup menurut pola Injil suci. Aku pun menyuruh tulis hal itu dengan singkat dan sederhana, dan Sri Paus mengukuhkannya untukku." Dari kata-kata ini sebenarnya mau mengatakan bahwa anggaran dasar yang sekarang dimiliki oleh para Fransiscanes dan dulu yang dimiliki oleh Fransiskus bukan merupakan suatu anggaran dasar yang diambil alih atau diadopsi dari biara-biara monastik dulu, baik itu regula atau anggaran dasar yang dibuat oleh Basilius, dibuat oleh Agustinus atau dibuat oleh Benedictus, melainkan merupakan pemberian Tuhan sendiri. Tuhan yang memberikan inspirasi untuk menulis dengan bahasa yang sederhana, dengan kata-katanya sendiri. Tidak ada seorang ahli hukum pun yang menjadi tempat berkonsultasinya Fransiskus, tempat meminta bantuan untuk merumuskan anggaran dasar awalnya itu. Nah, dan anggaran dasar itu kemudian secara lisan diterima atau disetujui oleh Paus Innocentius yang ketiga di tahun 1209 atau 1210 diperkirakan dalam kurun waktu itu. Jadi pertama-tama bagaimana adanya anggaran dasar itu bagi para Fransiskan, sekali lagi pertama-tama itu bukan merupakan anggaran dasar yang diambil alih, diadopsi, atau difotokopi dari anggaran dasarnya biara-biara yang telah berdiri sebelum munculnya Fransiskus dan kawan-kawan, tetapi merupakan suatu anggaran dasar yang atas dasar inspirasi ilahi terbentuk, di mana Tuhan sendiri yang menuntun Fransiskus untuk menulis dengan kata-kata yang sederhana, dengan rumusan yang sederhana sebagai panduan, pedomaan, tuntunan arah bagi cara hidup Fransiskus dan para saudaranya di tahun 1209 sampai dengan 1210 dalam prosesnya. Lalu pertanyaan bagi kita adalah, apakah anggaran dasar itu 1209 atau 1210 itu
yang sekarang dimiliki oleh keluarga besar Fransiskan sampai saat ini? Sebenarnya tidak. Karena anggaran dasar ini memiliki suatu proses yang cukup panjang sampai dengan mengalami proses definitif pada tanggal 29 November 1223 pada 800 tahun yang lalu. Dan anggaran dasar definitif sekarang ini bukanlah anggaran dasar yang dikatakan anggaran dasar pertama. Nah, dari segi proses, sebenarnya anggaran dasar keluarga besar Fransiskan dalam sejarah perjalanannya, dia memiliki 3 tahap atau 3 proses yang dilewati dalam masa sampai pada waktu pendefinitifan dari anggaran dasar yang ada. Sebenarnya anggaran dasar Fransiskus dan kawan-kawannya, lalu kemudian sekarang menjadi anggaran dasar para saudara Dina ini, dimulai pada tahun, sudah saya katakan, pada tahun 1209 atau 1210. Saat itu Fransiskus sudah mengalami suatu masa pertobatan sesudah dia berjumpa dengan orang kusta dan bertemu dengan Kristus yang tersalib, yang miskin dan hina di gereja San Damiano. Suatu saat pada perayaan pesta Santo Matius, Fransiskus dengan ketiga saudara lainnya, salah satunya adalah Bernardus dari Quintavalle dan juga saudara Egidius, mereka pergi ke sebuah gereja menghadiri perayaan Ekaristi. Nah, sesudah mendengarkan khotbah, lalu kemudian ketiga saudara ini mulai memikirkan bagaimana mereka harus menjalani hidup bersama, karena mereka jumlah mereka sudah lebih dari 1 orang. Tentu saja mereka harus mengatur hidup bersama mereka. Nah, mereka sesudah perayaan Ekaristi membuka Injil itu secara spontan 3 kali. Dan Injil, "Pergilah, jualah segala milikmu, bagikanlah itu kepada orang-orang kecil, kemudian datang dan ikutilah aku." Kemudian ada ayat yang lain, "Barang siapa yang mau mengikuti aku tidak menyangkal dirinya, memikul salibnya, dia tidak layak menjadi muridku." Kemudian ada nats yang lain mengatakan, "Jika engkau tidak membenci bapamu, ibumu, saudaramu, saudarimu, maka engkau tidak layak menjadi muridku." Nah, ketiga nasihat Injil ini kemudian memberikan suatu rangkuman dalam pemahaman dan refleksi Fransiskus, dan Fransiskus mengatakan, inilah yang ku maui, inilah yang ku kehendaki, inilah yang ku ingin ku hidupi. Kemudian dia mulai memilih cara hidup. Ia ingin mulai mempertegas semangat hidup miskinnya, mengikuti hidup Kristus yang miskin dan tersalib, yang sudah dimulainya pada 1206 saat dia mengalami pertobatan lewat perjumpaannya dengan orang kusta dan salib Yesus yang miskin dan tersalib di gereja San Damiano. Namun peristiwa penemuan makna pesan Injil yang bisa menjadi petunjuk, pedoman arah hidupnya ini, di sini belum ada tulisan, belum ada sesuatu yang lebih memiliki nilai hukum yang dibuat oleh Fransiskus. Masih berupa niat, masih berupa keinginan, masih hanya dalam bentuk kehendak batin. Nah, bagaimana anggaran dasar itu atau peraturan atau pedoman, petunjuk arah hidup bagi para saudara itu mulai mendapat bentuknya. Nah, Fransiskus pada saat dia sudah memiliki
saudara yang berjumlah 12 orang, dia kemudian menulis sesuatu secara singkat ya, tentang aturan hidup mereka, juga dengan proyek pewartaan kesaksian Injili yang bersumber dari 3 kutipan Injil yang dibuka secara spontan pada pesta Santo Matias Rasul. Dia mulai menulis satu tulisan kecil yang mengatur tentang cara hidup mereka, yang oleh Fransiskus sendiri dilihat sebagai anggaran dasar. Nah, hal ini diungkapkannya sendiri dalam wasiat ayat 15. Aku pun menyuruh tulis hal itu dengan singkat dan sederhana, dan Sri Paus mengukuhkannya untukku. Nah, pada saat mereka sudah berjumlah 12 orang itu, Fransiskus dan saudara-saudaranya pada tahun 1209 atau 1210 mereka berjalan kaki dari Assisi ke Roma untuk menemui Paus. Pada saat itu terjadi konsili Lateran yang keempat di Gereja Lateran di Roma. Di sana Paus Innocentius sedang mengadakan konsili Lateran yang keempat itu. Nah, Fransiskus menghadap dengan membawa satu tulisan singkat yang mengatur tentang cara hidup itu, yang pada akhirnya disebut dengan anggaran dasar pertama atau anggaran dasar primitif, anggaran dasar terdahulu, atau dalam bahasa Latinnya itu disebut dengan proto regula ya. Dan di mana anggaran dasar yang singkat itu sampai saat ini tidak ditemukan bentuknya seperti apa, tetapi Fransiskus pernah menulisnya itu, entah karena hilang, entah karena tercecer, sampai saat ini tidak ditemukan di mana naskah itu tersimpan. Dengan demikian, maka proses mulai terbentuknya anggaran dasar dimulai dengan proto regula ini. Nah, dalam perjalanan waktu, para saudara mulai menghidupi apa yang sudah ditulis secara singkat itu. Namun kesukaran dan kesulitan, hambatan juga masih dialami. Banyak saudara juga mulai tidak mengikuti cara hidup, kemiskinan dengan masing-masing mulai menafsirkan kemiskinan itu secara berbeda, dan jumlah saudara juga sudah mulai makin bertambah. Nah, banyak hal ditemukan dalam perjalanan hidup mereka, hidup konkret mereka, sehingga muncullah ketegangan-ketegangan, juga kadang-kadang juga ada perselisihan di antara saudara bagaimana mereka harus mengartikan kemiskinan dalam hidup mereka sebagai saudara-saudara Dina. Nah, sehingga mereka pada akhirnya dalam kapitel-kapitel, dalam rapat-rapat bersama, mereka kemudian melihat bahwa program dasar yang mereka tuangkan ya, atau dirumuskan oleh Fransiskus itu pendek tetapi lumayan keras, terutama miskin secara radikal. Nah, pada akhirnya mereka berusaha untuk mendiskusikannya itu dari waktu ke waktu, saling mengoreksi satu dengan yang lain, saling mengingatkan. Nah, pada akhirnya seluruh catatan, seluruh refleksi juga dibantu dengan nasihat-nasihat Fransiskus itu, kemudian dirangkum, ditulis, maka muncullah pada tahun 1221 satu anggaran dasar yang lain, aturan hidup yang lain yang mereka rumuskan ya, sebagai petunjuk untuk menjawab tantangan-tantangan dan situasi konkret yang mereka hadapi. Nah, ketika mereka mulai menceburkan diri dalam berbagai situasi kehidupan untuk mengabdi dan bekerja, ada banyak hal di sana. Nah, dan bagaimana mereka mewujudkan program dasar itu dalam situasi hidup dan kerja yang nyata,
Nah, masalah-masalah itu dibahas dan dicari pemecahannya, khususnya pada kesempatan mereka kumpul bersama untuk merefleksikan kembali hidupnya, seperti dalam sidang Pentakosta atau disebut dengan kapitel itu. Nah, Fransiskus juga secara terus-menerus mengikuti langkah-langkah hidup para saudaranya, berusaha juga menjiwai hidup mereka dengan memberikan wejangan, nasihat, serta peringatan pada kesempatan mereka berkumpul. Nah, wejangan-wejangan itu setiap kali ditambahkan pada bahan-bahan yang sudah ada atau anggaran dasar proto-regula itu. Lalu kemudian baru pada tahun 1221 dalam sidang Pentakosta semua bahan itu ditata, disusun, diatur kembali menjadi anggaran dasar yang mau katakan anggaran dasar sementara, yang sering disebut dengan anggaran dasar tanpa bula, yang dipakai oleh para saudara. Nah, mengapa dikatakan tanpa bula? Karena memang tidak ada peneguhan, belum disetujui, masih sifatnya itu uji coba. Nah, lalu isi dari anggaran dasar itu sendiri banyak kutipan Injil, juga anggaran dasar tanpa bula ini sendiri juga memiliki nilai yuridis yang agak lemah. Dari segi mengikat sebagai hukum itu kurang kuat, karena kadang-kadang juga bersifat anjuran, ya, karena tadi ada wejangan, ada nasihat, ada peringatan, ya, dari Fransiskus, sehingga nilainya itu sedikit agak lebih lemah. Lalu kutipan-kutipan kitab suci juga terlalu banyak. Nah, dalam prosesnya itu kemudian para saudara berusaha ingin memiliki anggaran dasar itu dan ingin mendapat pengakuan atau peneguhan dari Paus sebagai pemimpin gereja, otoritas gereja, pemangku otoritas gereja. Nah, namun ketika Fransiskus bersama saudara-saudaranya menyodorkan bahan itu, kemudian ahli-ahli hukum gereja meminta agar Fransiskus bersama saudaranya merevisi beberapa hal yang terlihat masih kurang kuat dari segi, sudah saya katakan tadi bahwa kurang kuat dari segi nilai yuridisnya, tapi juga kutipan-kutipan Injil yang kadang-kadang juga keras dan kemudian amat radikal. Nah, karena itu ditemukanlah titik kompromi, lalu kemudian tanpa mengabaikan nilai yuridisnya, Fransiskus kemudian dibantu oleh sejumlah saudara ahli hukum dalam persaudaraan Fransiskan sendiri untuk menyusun kembali. Ya, kita tahu Fransiskus sendiri dia adalah orang yang tidak melek huruf. Dia juga punya hanya sekolah dasar, Latinnya juga agak kacau. Lalu kemudian dia butuh orang yang punya kapasitas di bidang bahasa, tapi juga di bidang hukum. Lalu kemudian dia coba untuk dibantu oleh saudara-saudara itu, mereka merumuskan anggaran dasar dengan lebih baik supaya memiliki nilai yuridis yang kuat, dan akhirnya mereka menyusun dari tahun 1221 sampai dengan 1223. Nah, pada tahun 1223 itu baru kemudian anggaran dasar definitif itu mendapat peneguhan, persetujuan dan pengakuan dari pihak gereja melalui Paus Honorius yang ketiga pada tanggal 29 November 1223 dengan bula atau dengan peneguhan Solet Annuere. Dan nah, peneguhan ini dalam anggaran dasar dengan bula pasal 12 pada bagian terakhir itu Paus Honorius ketiga menulisnya demikian. Karena itu tak seorang pun dibenarkan melanggar piagam peneguhan kami ini atau berani menentangnya dengan gegabah. Jika ada orang yang berani mencoba berbuat demikian, maka hendaklah orang itu mengetahui bahwa ia akan tertimpa murka Allah yang Maha Kuasa serta rasulnya yang kudus Petrus dan Paulus, diberikan di Lateran tanggal 29 November dalam tahun ke-8 pontifikat kami.
Nah, dengan peneguhan ini, dengan pengakuan ini, dengan solet annuaire ini, anggaran dasar Fransiskan kemudian mendapat legitimasi dari segi yuridis di hadapan gereja untuk para saudara Dina. Jadi prosesnya sendiri itu begitu panjang. Kalau dilihat atau diperhitungkan, diperkirakan dari proto regula itu, maka kurang lebih ada hampir 14 tahun itu proses anggaran dasar itu terbentuk. Jadi sekali lagi, anggaran dasar Fransiskan atau anggaran dasar Fransiskus dan para saudaranya itu bukan merupakan sebuah adopsi atau sebuah ambil alih atau copy atau juga meniru anggaran dasar dari pendiri-pendiri biara monastik pada zaman-zaman sebelum Fransiskus. Sekali lagi, anggaran dasar ini oleh Fransiskus sendiri dikatakan bahwa atas dasar inspirasi ilahi. Dan untuk menulis anggaran dasar ini sendiri, para saudari dan saudara, Fransiskus tidak awal-awalnya mulai dengan berkonsultasi. Kita ingat dengan peristiwa ketika dia membuka Injil 3 kali secara spontan di Pesta Santo Matias Rasul itu. Sebenarnya Fransiskus tidak berkonsultasi kepada imam yang sedang berkhotbah sesudah misa. Dia juga tidak pergi cari kardinal atau uskup untuk meminta petunjuk atau para teolog untuk mendapat arahan tentang bagaimana dia harus hidup bersama dengan saudara-saudaranya. Tetapi dia itu berkonsultasi kepada Injil. Dia memiliki kerinduan untuk kembali kepada Injil. Ya, bukan berarti bahwa dia tidak menghormati atau dia juga menganggap remeh para teolog, para uskup dan kardinal sebagai pemangku pemegang ajaran iman atau penuntun arah iman umat Kristiani. Tetapi pertama-tama dia katakan Kristus adalah dasarnya. Kristus adalah sumber kita menggali, mencari petunjuk untuk arah hidup. Karena itu, dia sendiri berjuang untuk apa? Berkonsultasi. Jadi bagi Fransiskus, berbicara, berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan melalui Injil, supaya itu menjadi penting. Supaya apa? Supaya orang mendapat nilai dasar apa yang harus dia buat sebagai seorang pengikut Kristus. Karena kita semua mengikuti Kristus. Kita semua meniru Kristus dan kita semua menjadi murid tapi juga anak-anak Allah yang kita terima dari keputraan Yesus. Nah, dalam perkembangan perjalanan itu kemudian dia mulai merumuskan bagaimana aturan hidup itu. Dan pada akhirnya dia memang membutuhkan bantuan hanya untuk mengarahkan, bukan mengubah isinya. Jelas bahwa isi dari seluruh anggaran dasar Fransiskus itu dikatakannya, sudah saya katakan pada awalnya, itu merupakan inspirasi ilahi. Inspirasi itu tidak disusun berdasarkan konsep teoritis, metodologi, sistematis dan sejenisnya itu, tetapi dia belajar dari realitas. Dia belajar dalam perjumpaan. Karena itu, anggaran dasar terbentuk karena apa? Terbentuk muncul dari kehidupan konkret. Muncul dari perjumpaan-perjumpaan. Pertobatan Fransiskus juga diawali dengan perjumpaan. Perjumpaan dengan orang kusta, perjumpaan dengan salib San Damiano, dan sesudah itu dia berjumpa dengan saudara-saudara. Maka persaudaraan adalah situasi, keadaan, dan persaudaraan dalam arti brothers, dalam arti saudara-saudara, itu menjadi inspirasi terbentuknya anggaran dasar ini. Jadi bukan karena konsep-konsep teoritis atau konsep-konsep konseptual yang ada dari teologi-teologi yang berkembang, bahwa pengaruh teologi yang berkembang pada zaman dia itu pasti akan mempengaruhi dia, termasuk dengan
pada zaman itu semua orang berbicara tentang gereja sudah kehilangan panggilannya untuk memberikan perhatian pada orang-orang miskin, maka kembali kepada hidup Kristus sendiri, kembali kepada dasar kekristenan, yakni panggilan religius, panggilan para imam adalah hidup Kristus yang miskin dan menderita. Dia yang memberikan perhatian kepada orang-orang miskin dan menderita. Jadi di situ para saudara yang terkasih, terkait dengan bagaimana anggaran dasar itu dibentuk. Dan dalam seluruh anggaran dasar proto regula, karena kita tidak memiliki dokumen itu sehingga kita tidak tahu apa isinya, tetapi minimal dalam anggaran dasar tanpa bula juga ada sejumlah referensi yang masih diingat oleh Fransiskus sendiri apa yang dia tulis, sehingga masih muncul kemudian dalam anggaran dasar tanpa bula. Kalau membaca baik tulisan Monsinyur, catatan-catatan yang diberikan oleh Monsinyur Leo dalam Fransiskus dan karya-karyanya, buku yang menjadi anggaran dasar untuk para Fransiskan, itu penjelasannya cukup komprehensif di sana. Nah, sehingga kita tidak tahu apakah anggaran dasar itu, proto regula itu terbagi dalam berapa bab, kita tidak tahu karena tulisannya amat sangat singkat. Sedangkan anggaran dasar tanpa bula isinya ada berapa? Isinya ada 24 pasal. Nah, dilihat bahwa tulisan terlalu banyak, lalu kemudian dengan kutipan Injil yang terlalu banyak, sehingga ada sejumlah hal yang dikeluarkan, sehingga kita bisa tahu ada perbedaan antara anggaran dasar tanpa bula dan anggaran dasar dengan bula. Itu beda dari segi pasal, ya. Ada sejumlah pasal yang digabung atau isi yang digabung, kadang-kadang disisipi di bagian-bagian yang ada kaitannya dengan tema yang sama, sehingga dalam anggaran dasar dengan bula itu terdapat 12 pasal. Ini juga pasal yang terlihat amat teologis, karena seperti 12 suku Israel dan 12 para rasul. Jadi itu mengenai pasal-pasal dari anggaran dasar tanpa bula dan anggaran dasar dengan bula. Isi anggaran dasar tanpa bula sendiri dimulai dengan mukadimah, penjelasan mengenai ketaatan pada Paus, ketaatan pada Fransiskus sebagai pemimpin dan para pengganti dia, lalu juga menaruh hormat kepada para pengganti baik Paus dan pengganti Fransiskus. Nah, pada pasal 1 itu anggaran dasar tanpa bula bicara tentang saudara-saudara yang harus hidup tanpa milik dalam kemurnian dan ketaatan. Pasal 2 itu berbicara tentang penerimaan seorang saudara dan pakaiannya. Pasal 3 itu ibadat dan puasa. Lalu pasal 4 itu dia bicara tentang hubungan antara para minister dengan saudara lainnya. Pasal 5 itu teguran terhadap saudara yang jatuh dalam pelanggaran. Pasal 6 itu anjuran untuk menemui minister bila ada kesulitan. Juga seorang saudara tidak boleh disebut prior. Lalu kemudian pasal 7 itu bicara tentang cara mengabdi dan bekerja. Pasal 8 itu saudara tidak boleh menerima uang. Pasal 9 itu terkait dengan minta sedekah. Pasal 10 terkait dengan saudara yang sakit. Pasal 11 itu berbicara mengenai saling mengasihi dan jangan mengumpat dan memfitnah di antara para saudara. Lalu kemudian pasal 12 itu bicara tentang pandangan busuk dan pergaulan dengan perempuan. Lalu kemudian pasal 13 itu berbicara tentang menjauhi percabulan. Pasal 14 itu bicara tentang cara bepergian di dunia. Pasal yang ke-15 itu saudara-saudara dilarang naik kuda. Pasal 16 mereka yang pergi ke tengah kaum muslim dan orang tak beriman lainnya. Lalu kemudian pasal 17 itu bicara tentang para pengkhotbah. Lalu kemudian pasal 18 itu bicara tentang pertemuan para minister, ya, para minister. Lalu kemudian pasal 19 bicara tentang para saudara harus hidup secara Katolik. Ya, pasal 20 itu berbicara tentang
penerimaan sakramen tobat, serta tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu pasal ke-21 itu bicara tentang pujian dan ajakan yang dapat disampaikan oleh semua saudara. Pasal 12 itu bicara tentang nasihat untuk saudara-saudara. Dan pasal yang ke-23 itu bicara tentang doa dan ucapan syukur. Dan yang terakhir itu pasal 24 itu dia berbicara sebagai akhir dari penutup anggaran dasar itu, dia menutupnya dengan sebuah ucapan demi nama Tuhan dan juga himbauan, tapi juga dia memohon kepada Allah untuk apa? Untuk memberikan berkat dan juga janjinya kepada para saudara. Nah, sedangkan pada anggaran dasar dengan bula yang terdapat 12 pasal itu, dia berbicara, pasal pertama itu berbicara tentang didahului dengan tanda salib atau dikatakan demi nama Tuhan. Lalu kemudian itu dalam pasal 1, kemudian dia mulai membeberkan tentang mulailah cara hidup saudara-saudara Dina, artinya bahwa inilah cara hidup saudara-saudara Dina. Sedangkan pada pasal 2 dia berbicara tentang mereka yang mau menganut cara hidup ini dan cara menerima mereka ini, berbicara tentang calon dan juga tahap-tahap dan bagaimana sejumlah aturan yang harus dibuat dalam formasi atau pendidikan itu. Lalu pasal ketiga itu dia berbicara tentang ibadat, puasa, dan cara berpergian di dunia. Pasal 4 dia berbicara tentang saudara-saudara tidak boleh menerima uang. Pasal kelima dia berbicara tentang cara bekerja. Pasal ke-6 itu dia bicara tentang saudara-saudara tidak boleh memiliki apapun, minta sedekah dan saudara yang sakit. Dan pasal ke-7 itu penitensi yang harus diberikan kepada saudara yang berdosa. Pasal ke-8 itu pemilihan minister jenderal persaudaraan dan sidang Pentakosta. Pasal ke-9 itu berbicara tentang para pengkhotbah. Pasal ke-10 itu berbicara tentang nasihat dan teguran terhadap saudara-saudara. Dan pasal ke-11 itu bicara tentang saudara-saudara tidak boleh masuk ke biara para rubiah. Dan pasal yang terakhir itu yang disertai dengan peneguhan ya dari Solet Anuere itu, pasal 12 berbicara tentang mereka yang pergi ke tengah kaum muslim dan orang tak beriman lainnya. Nah, dalam anggaran dasar mungkin sebelum mengakhiri informasi atau juga penjelasan mengenai anggaran dasar Fransiskus atau anggaran dasar para saudara Dina ini, saya juga membacakan sedikit tentang peneguhan bula yang dibuat pada bagian awal dari anggaran dasar dengan bula itu. Tulisannya begini: dari Honorius, uskup hamba para hamba Allah, kepada putra-putra terkasih saudara Fransiskus dan semua saudara dari ordo saudara-saudara Dina, selamat dan berkat apostolik. Sudah menjadi kebiasaan takhta apostolik menyambut baik niat-niat saleh dan dengan murah hati memberikan dukungan bagi keinginan-keinginan jujur mereka yang memohon. Karena itu, putra-putra yang terkasih dalam Tuhan, tergerak oleh permintaanmu yang saleh, dengan kewibawaan apostolik kami, dengan kewibawaan apostolik kami meneguhkan untuk kamu anggaran dasar ordomu yang telah disetujui oleh almarhum Paus Innocentius pendahulu kami dan yang tercatat sekarang di sini, serta kami perkuat dengan jaminan surat ini. Inilah anggaran dasar itu. Jadi jelas bahwa Paus Honorius juga, Honorius ketiga, dia juga ingat bahwa sebenarnya Paus Innocentius secara lisan telah menyetujui anggaran dasar yang pendek yang kita sebut dengan Proto Regula itu. Demikian para saudara yang terkasih, sedikit penjelasan mengenai bagaimana apa itu anggaran dasar, bagaimana prosesnya, lalu bagaimana agar anggaran dasar ini sendiri disusun, apakah dia merupakan satu anggaran dasar yang diadopsi atau anggaran dasar ini munculnya dari mana. Ya, yang jelas kita sudah tahu bahwa anggaran dasar ini merupakan
merupakan suatu aturan hidup, petunjuk ke arah jalan, arah kesaksian, arah hidup yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri kepada Fransiskus dan saudara-saudara melalui pengalaman, melalui peristiwa, melalui perjumpaan, kesukaran dan kesulitan, kegembiraan dan harapan. Jadi terbentuknya anggaran dasar ini atas dasar inspirasi ilahi. Nah, kemudian apa yang bisa kita tanyakan dari perayaan pengenangan 800 tahun anggaran dasar dengan Bula bagi kita para Franciskanes. Nah, kita bisa bertanya, apakah Injil sungguh-sungguh menjadi panduan atau cara hidup kita sehari-hari dalam kita membuat dan mengambil keputusan untuk bertindak, ya? Apakah kita cukup hanya merenungkan Injil dan anggaran dasar itu saja, ataukah Injil dan anggaran dasar itu meminta kita untuk mempraktekannya dan menjadikan Injil itu terlaksana dalam hidup kita? Ya, karena hidup kita sendiri itu merupakan representasi dari Injil itu sendiri. Nah, peringatan 800 tahun anggaran dasar dengan Bula ini juga menantang kita untuk memeriksa kesetiaan kita sendiri pada perutusan yang telah dipercayakan kepada kita. Bagaimana kita setia kepada hidup dan panggilan kita, kesetiaan kita kepada Injil sendiri. Apakah kita juga cukup banyak juga mencari inspirasi untuk hidup dan untuk karya kita, sumbernya dari Injil, atau kita mengembangkan spiritualitas atau inspirasi kita sendiri. Kadang-kadang spiritualitas pribadi itu tersembunyi di balik spiritualitas karisma tarekat kita sendiri, sehingga terlihat bahwa kita itu mengembangkan spiritualitas Fransiskan. Tapi kalau mulai dengan jatuh kepada keinginan pribadi-pribadi, kesukaan pribadi-pribadi, maka kita sebenarnya menghidupi spiritualitas pribadi, bukan spiritualitas dasar Fransiskan yang mengalir dari Injil sebagaimana yang telah dihidupi oleh Fransiskus dan saudara-saudaranya yang awal. Nah, sebenarnya sebagai satu persaudaraan yang dengan jumlah anggota yang cukup besar, ya, perayaan 800 tahun anggaran dasar dengan Bula ini bagi kita Franciskanes seharusnya menjadi momen yang amat berharga, suatu momen di mana dengan bantuan rahmat Tuhan kita juga dapat memperkuat dan memperdalam lagi karakter dan identitas kita sebagai pembawa damai, ya, atau pembawa sukacita. Nah, dengan mempersiapkan dan merayakan perayaan 800 tahun anggaran dasar dengan Bula ini, kita semua didorong menjadi pakar atau ahli-ahli dalam persekutuan persaudaraan. Kita adalah saksi dan arsitek proyek kesatuan persaudaraan, sebagaimana juga pernah diungkapkan oleh Paus Fransiskus ketika dia membuka tahun hidup bakti itu. Maka kita dipanggil menjadi ahli-ahli dalam persekutuan persaudaraan, cinta kasih dan damai. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita juga kesempatan ini juga kita mengevaluasi kembali apakah cara-cara hidup kita, cara-cara kita mengambil keputusan, lalu apakah Injil itu menjadi inspirasi dasar dalam kita hidup dan berkarya atau tidak. Itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai anggaran dasar, terbentuknya anggaran dasar, dan bagaimana proses anggaran dasar itu sampai mengalami fase definitif melalui Bula Solet Annuaire dari Paus Honorius ketiga. Dan kesempatan ini juga mari para saudari dan saudara kita memulai lagi seperti yang dikatakan oleh Fransiskus, sebab kita belum banyak berbuat. Mudah-mudahan dengan perayaan ini juga membangkitkan harapan kita, memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita telah melakukan karya dan perutusan kita. Tetapi momen ini juga kita kembali untuk mengevaluasi bagaimana Injil itu dapat dihidupi di situasi dan zaman ini. Apakah
Injil Injil itu hidup dan sungguh-sungguh menjadi panduan cara hidup kita sehari-hari, dan juga keputusan-keputusan kita, cara kita bertindak di hadapan saudara, di hadapan sesama, di hadapan alam ciptaan, di hadapan dunia, gereja, dan masyarakat. Semoga Tuhan menolong kita dan memberi kita damai, segala yang baik. Salve.